Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami kelompok 6 akan mempresentasikan mengenai aspek keperilakuan dari komunikasi informasi akuntansi yang beranggotakan Aisyah Aryani Daulay, Jihan Nurfipah, Nurul Safika Joni, dan Ria Amelisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dan fungsi dari komunikasi. Nah, menurut Gibson et al. Pada tahun 1995 mengatakan bahwa komunikasi berasal dari kata Latin yaitu communis yang berarti sama. Hal ini berarti adanya suatu pencarian kesamaan makna atas hal-hal yang dikomunikasikan antara pihak pengirim dengan pihak penerima. Nah, secara terminologi, komunikasi berarti proses penyampaian suatu pernyataan oleh seseorang kepada orang lain. Dalam konteks akuntansi, maka individu yang terkait dalam bisnis pada umumnya akan mempertukarkan informasi keuangan yang ketika diterjemahkan akan memungkinkan prediksi yang wajar mengenai operasi masa depan dari suatu organisasi, dan ini akan membantu dalam pengambilan keputusan serta pengendalian hariannya. Nah, yang kedua, ada fungsi komunikasi di mana menurut Robbins dan Timothy pada tahun 2009 mengatakan bahwa fungsi komunikasi memiliki 4 fungsi utama dalam suatu organisasi, yaitu yang pertama pengendalian. Di mana pengendalian ini, komunikasi akan bertindak untuk mengendalikan perilaku seorang anggota atau karyawan dengan beberapa cara yang pastinya ini dimiliki oleh setiap organisasi, yang mana ini akan atau harus dipatuhi oleh setiap anggota atau karyawan dalam suatu organisasi tersebut. Nah, fungsi yang kedua ada motivasi, di mana motivasi ini komunikasi akan membantu perkembangan motivasi dengan menjelaskan kepada karyawan apa yang harus mereka lakukan, seberapa banyak mereka harus bekerja, dan apa yang dapat dikerjakan oleh mereka untuk memperbaiki kualitas kinerja mereka dibanding sebelumnya. Nah, fungsi yang ketiga ada pengungkapan emosional, di mana komunikasi akan menunjukkan ungkapan emosional dari perasaan dan merupakan pemenuhan terhadap kebutuhan sosial, di mana ini akan menunjukkan rasa kekecewaan dan rasa puas seseorang terhadap kebutuhan sosialnya. Nah, fungsi yang terakhir ada informasi, di mana komunikasi akan memberikan informasi yang diperlukan oleh suatu individu atau kelompok untuk mengambil keputusan dengan meneruskan data yang dapat digunakan untuk mengenali dan menilai alternatif pilihan, di mana informasi yang diperoleh ini akan mempermudah suatu organisasi dalam pengambilan keputusannya di masa depan. Selanjutnya, mengenai model-model komunikasi, di mana model komunikasi yang pertama ada model Lasswell, di mana model Lasswell ini model yang paling awal dari komunikasi yang dikembangkan oleh Harold Lasswell yang meliputi siapa, mengatakan apa, dengan cara apa, kepada siapa, dan dengan dampak apa. Model yang kedua ada model Shannon-Weaver, di mana model ini dikembangkan oleh Claude Shannon dan Warren Weaver pada tahun 1949. Model ini mengenalkan kepada kita suatu perantara komunikasi, yaitu telepon, dan model ini menambahkan tentang gangguan dari komunikasi, di mana gangguan tersebut berupa sinyal. Namun, kekurangan dari model ini adalah mereka tidak menambahkan gagasan umpan balik. Nah, model yang ketiga ada model SMCR-Berlow, di mana model SMCR-Berlow ini dikemukakan oleh David Berlow, yang mengatakan bahwa model ini memiliki kekurangan yang sama dengan model-model sebelumnya, di mana David Berlow ini tidak mengenalkan mengenai konsep gangguan. Namun pada model ini David Berlow juga menspesifikasikan faktor-faktor yang mempengaruhi kebenaran dari komunikasi tersebut. Nah, model yang keempat ada model Wesley McLean, di mana model Wesley McLean ini dikembangkan oleh Bruce Wesley dan Malcolm McLean pada tahun 1957, di mana model ini menjelaskan cara-cara individu dan organisasi memutuskan pesan apa yang akan dikomunikasikan dan bagaimana pesan tersebut dimodifikasi atau dihapus dalam proses tersebut. Nah, model selanjutnya adalah model pemusatan komunikasi, di mana model ini dikembangkan oleh Rogers dan Kinsey pada tahun 1981. Model ini menjelaskan semua informasi merupakan konsekuensi dari sebuah tindakan. Ketika suatu informasi dibagi kepada beberapa partisipan, maka pemrosesan informasi akan mengarah kepada seperti pemecahan masalah bisnis. Yang terakhir adalah satu model komunikasi, di mana model ini terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama, sumber komunikasi, pengodean, pesan, saluran, penguraian, penerimaan, dan umpan balik. Saya akan melanjutkan materi dari rekan saya, yaitu tentang hal-hal mendasar dalam komunikasi, di mana terdapat arah komunikasi. Arah komunikasi ini dapat mengalir secara vertikal atau lateral, di mana dimensi vertikal ini dapat dibagi menjadi komunikasi ke atas, yang merupakan komunikasi yang mengalir ke suatu tingkatan yang lebih tinggi dalam kelompok atau suatu organisasi. Komunikasi ke atas ini menyebabkan para manajer menyadari bahwa perasaan para karyawan terhadap pekerjaannya, rekan sekerjanya,
Sedangkan komunikasi ke bawah ini merupakan komunikasi yang mengalir dari suatu tingkat dalam suatu kelompok atau suatu organisasi ke tingkatan yang lebih rendah. Adapun komunikasi lateral ini merupakan komunikasi yang terjadi di antara anggota kelompok kerja pada tingkatan yang sama, di antara manajer pada tingkatan yang sama, atau di antara setiap karyawan yang setara secara horizontal. Yang kedua, terdapat jaringan formal dan informal. Jaringan formal pada umumnya vertikal, yang mengikuti tingkatan wewenang dan terbatas pada komunikasi yang bertalian dengan tugas. Sebaliknya, jaringan informal ini seperti selentingan, biasanya bebas untuk bergerak ke segala arah, melompati tingkatan wewenang, dan kemungkinan besar memenuhi kebutuhan sosial dari anggota kelompok karena mempermudah penyelesaian tugasnya. Yang ketiga, terdapat komunikasi nonverbal, di mana dalam komunikasi nonverbal ini membahas tentang gerakan tubuh yang disebut dengan kinetika. Pada pembahasan ini merujuk pada sikap tubuh, konfigurasi wajah, dan gerakan tubuh lainnya. Dan yang keempat, terdapat penghalang komunikasi yang efektif. Penghalang komunikasi yang efektif ini terdapat beberapa penghalang utama terhadap komunikasi efektif yang perlu disadari, yaitu penyaringan, persepsi selektif, defensif, dan bahasa. Penyaringan ini mengacu pada pengirim yang memanipulasi informasi sedemikian rupa sehingga tampak lebih menguntungkan di mata penerima. Persepsi selektif ini muncul karena penerima dalam proses komunikasi tersebut melihat dan mendengar secara selektif berdasarkan kebutuhan, motivasi, pengalaman, latar belakang, dan karakteristik kepribadinya. Yang ketiga, defensif, ketika orang defensif yaitu ketika orang yang merasa terancam cenderung bereaksi dengan cara mengurangi kemampuan mereka untuk mencapai pemahaman timbal balik. Dengan demikian, bila individu menafsirkan pesan orang lain sebagai sesuatu yang mengancam, mereka sering kali menanggapinya dengan cara yang mengganggu komunikasi yang efektif. Dan yang terakhir, bahasa ini adalah kata-kata yang memiliki arti berbeda bagi orang yang berbeda. Makna kata-kata ini tidaklah dalam kata-kata itu sendiri, melainkan maknanya ada pada diri. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya yaitu tentang variabel-variabel yang berpengaruh pada komunikasi akuntansi. Yang pertama yaitu sumber. Di sini ada dua aspek sumber yang dapat mempengaruhi proses komunikasi, yaitu yang pertama yaitu kredibilitas sumber, yang kedua yaitu kesamaan antara penerima dan sumber. Yang kedua yaitu pesan. Dalam pesan terdapat 5 elemen menurut Barlow, yaitu yang pertama isi, yang kedua organisasi atau struktur, yang ketiga kode, keempat perlakuan, dan kelima yaitu elemen-elemen pesan. Selanjutnya yang ketiga yaitu saluran. Jalur komunikasi merupakan alat untuk menyebarkan informasi. Menurut Crum 1973, mengelompokkan atau membedakan saluran berdasarkan 6 dimensi. Yang pertama yaitu panca indera yang dipengaruhi, yang kedua peluang untuk umpan balik, yang ketiga besarnya kendali penerima, yang ketiga jenis pengkodean pesan, yang keempat kekuatan multiplikatif, dan yang terakhir yaitu pelestarian pesan. Selanjutnya yaitu penerima. Semakin serupa penerima dan sumber mengenai faktor seperti mengenai penerima, kemudian latar belakang demografis dan budaya, sikap sebelumnya, pengetahuan, pola perilaku, dan sistem atau lingkungan sosial di mana mereka akan menggunakan informasi tersebut, maka semakin mudah dan semakin efektif pula komunikasi tersebut. Sekian. Baiklah teman-teman, saya akan melanjutkan materi mengenai masalah-masalah terbaru dalam komunikasi. Nah, komunikasi seperti yang telah dijelaskan oleh teman-teman sebelumnya memiliki beberapa masalah atau memiliki beberapa kendala pada saat sekarang ini. Yang pertama, mengenai adanya penghalang komunikasi antara pria dan wanita. Nah, sebenarnya ini merupakan sifat alami dari pria dan wanita, di mana berdasarkan penelitian, jika pria melakukan komunikasi itu berdasarkan status, sedangkan wanita melakukan komunikasi itu merupakan untuk menciptakan hubungan. Nah, di mana nanti akan terjadi saling tidak memahami ataupun adanya miskomunikasi antara pria dan wanita saat maksud ataupun perspektif yang mereka sampaikan itu berbeda. Untuk selanjutnya, permasalahannya adalah komunikasi yang benar secara politis. Nah, ini merupakan suatu ungkapan ataupun
kata-kata yang berdasarkan dengan kosakata dan pengetahuan setiap orang, di mana dengan adanya kosakata dan pengetahuan setiap orang yang berbeda-beda, maka akan menciptakan perspektif yang berbeda dan juga akan menciptakan suatu kalimat yang berbeda pula maksudnya serta pemahaman yang berbeda bagi setiap orang. Misalnya satu memiliki pengetahuan lebih dan memiliki kosakata yang lebih banyak, sehingga temannya lagi akan merasakan kebingungan saat untuk memahami perkataan ataupun penjelasan dari beliau. Untuk permasalahan yang ketiga adalah komunikasi lintas budaya. Nah, ini merupakan suatu hal yang pernah dan sering kita alami saat ini, di mana kita berada di kampus yang memiliki budaya berbeda-beda sebab mahasiswanya berasal dari berbagai jenis budaya dan latar belakang daerah yang berbeda-beda, di mana penggunaan satu kata akan memiliki makna yang berbeda-beda di setiap wilayah, sehingga ini akan menjadi suatu permasalahan dalam suatu komunikasi. Untuk permasalahan yang terakhir adalah komunikasi elektronik. Nah, dengan adanya media elektronik saat ini, maka komunikasinya akan semakin mudah dan semakin gampang tersebar. Akan tetapi perlu diperhatikan dan perlu berhati-hati dalam penggunaannya, sebab saat sekarang ini banyak komunikasi yang digunakan dan salah dalam penyampaiannya, seperti hal-hal yang informasinya tidak benar ataupun hoax. Baik, demikian presentasi dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum.